Bismillahirrahmanirrahim. Berharap semata pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang beramal ibadah, tetapi konsep harapnya pada Allah tidak bulat. Maksudnya, apakah sudah menjadi seorang muslim yang terbaik? Belum. Karena dia gantungannya bukan kepada Allah semata. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allahus samad. Sehingga sampai pada satu titik adanya orang berharap pada makhluk. Siapa itu? Mungkin bosnya, tokehnya. Ya, berpikir takut betul dia untuk melawan cakap bosnya walaupun salah, gara-gara takut tak dapat kerja. Ada yang berharap pada kerjaan, bisa kita bilang pada perdagangan dia, sampai pada satu saat dia walaupun yang haram pun dikerjakannya, asal jangan bangkrut. Ada yang berharap pada amal, itu dia, pada amal, pada sembahyangnya. Jadi aku kalau tak sembahyang, aku duha agak berkurang rezekiku. Awas, itu pun kurang bagus. Itu bergantung sama apa? Sama amal. Wak main rezeki wak. Kalau kau ayat 1000 dinar wak baca, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau tak wa amalkan, payah laku jualan. Jangan terlalu tinggi harap pada amal. Karena apa, Ustaz? Ya. Karena orang kafir sekalipun tak beramal, ada yang banyak rezekinya, ada yang sukses hidupnya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, kau ku tengok sembahyang terus, tunduk bangkit sembahyang, tapi ekonomimu ku tengok bukannya paling hebat kali, susahnya kau. Awas, aku sembahyang bukan untuk kaya. Ya. Kalau gara-gara sembahyang harus menjadi orang kaya, betapa banyak dulu ahli ibadah hidupnya susah. Ada yang berharap sama laki, bergantungnya pada lakinya luar biasa. Ya, aku dah cemana kalau sempatlah mati lakiku ini, kurasa aku pun ikut mati lagi. Ya, berat ini. Ya, anakku tengok kau lah, udah banyak gomuk-gomuk pula, makan kuat. Awak tak ada kerja, oi lakiku lah banting setir. Iya, pagi berangkat, sore pulang kadang-kadang. Kok sampai dia mati kok aku hajak. Itu belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang ada bertambah mati lakinya, bertambah kaya dia. Ada. Ya, waktu ada lakinya pas-pas makan, situ mati lakinya, kaya dia. Mati lakinya pas menguburkan, pas ada duda pula ikut menguburkan lakinya. Jadi suka pula duda itu sama dia, orang kaya pula. Itu dia. Kan jadi kaya dia. Bisa juga. Tak berapa lama laki itu tadi menikah sama lakinya itu pula mati, bagi warisan, dapatnya warisan. Begitu. Jadi ini sebetulnya awas tempat bergantung. Jangankan laki suami kita, jangankan kerjaan kita, jangankan bos kita, amal ibadah yang awak lakukan untuk Allah itu sekalipun, kadang-kadang banyak membuat orang salah dalam mengambil sikap bergantung pada amal. Ini saya bahas satu ungkapan ulama dulu, namanya Ibnu Athaillah. Wa min alamati i'timadil a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tahukah kamu menengok orang yang kuat bergantungnya pada amalnya? Wa min alamati i'timadi
alal a'mal, kamu mau menengok siapa orang yang kuat kali bergantung pada amalnya, nuqsanur raja inda wujudiz zalal, berkurang harapnya, berkurang hasratnya ketika dia dibenturkan dengan masalah. Awas, itu dia. Tiba-tiba abab udah sembahyang rajin, puasa rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, silaturahim rajin, semua rajin. Agak dikasih Allah cobaan, terakhir buruk sangka dia sama beramal pernah begini juga nya. Udahlah. Berarti orang tu bergantungnya pada amalnya, bukan bergantung pada yang menyuruh beramal. Jadi banyak enggak orang begini? Awas, ini kita belajar kita untuk membersihkan dulu ya, tingkat amaliyah kita. Cumalah kau mau senang bayar, kalau macam kau borat lah. Ya, tahajud saja tak pernah. Itu jangan cepat kali kita memponis seperti itu. Ya. Itu banyak orang begitu. Uak kenapa sekarang jarang ku tengok uak wirid Yasin lagi? Wih, payah. Awak nanti kalau ikut wirid biar tahu kau, ya banyakan masalah jadinya. Udahlah, tak usah pala wirid kali pun kenapa rupanya. Yang penting awak bermasyarakat juga. Ada sakit orang datang awak, ada meninggal datang awak. Kenapa awak alergi sama wirid? Bukan alergi sama wirid. Aku asal ikut wirid, aku balik wirid poning-poning kepala aku ni. Rupanya awak tu ada kesurupan setan ku rasa. Asal dengar baca Yasin poning kepala. Baik, ini kita harus jadi bahan perenungan. Hati-hati. Kadang-kadang awak tengok kawan tu, iya, casingnya udah casing orang alim. Pembawaannya sudah macam pembawaan orang baik, tapi rupanya belum cocok juga penyandaran dia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, kenapa kau lebih rajin duha ketimbang tahajudmu? Ketika itu dia menjawab, duha ini memurahkan rezeki awak. Awas, berarti bergantung kepada amal. Lebih bagus dia menjawab, kenapa kalau lebih bergantung kepada duhamu, rajin duhamu ketimbang tahajudmu? Aku tahajud yang payahan makin malam. Nah, ini gimana pula awak ada rezeki? Pas baca surah Al-Waqiah. Ya kan? Hari Jumat. Itu makanya agak lumayan rezekiku sikit. Oh. Artinya kurang bagus amal begitu. Ya kurang bagus. Bukan sampai pada konsep haram, tidak. Ya, kurang bagus. Maka amal nih Bu, ada amal syariat, ada amal tariqat, ada amal hakikat. Kita tidak usah pada bahas yang payah-payah, amal syariat aja. Amal syariat itu terbagi pada 3 tahap. Kalau sudah ibu pegang yang 3 ni, udah mantap lagi. Amal syariat 3-nya. Kepala banyak-banyak 3 pun dah hebat dah itu. Apa dia Ustaz? Taubat. Harus taubat. Saya ulangi sikit, harus taubat. Pahamnya Ustaz? Ini saya pahami. Banyak orang yang merasa suka membuat dosa baru taubat. Salah. Saya ulangi, banyak orang yang merasa suka berbuat dosa baru taubat. Sesungguhnya setiap umat muslim mesti taubat, walaupun dia pada saat merasa tidak berdosa. Itu makanya orang tidak sembahyang astagfirullah. Mau baca Quran astagfirullah. Mau baca Yasin astagfirullah. Taubat itu bukan hanya bagi pelaku dosa. Taubat itu bagi semua muslim. Jangan merasa sok bersih.
Kalau ada perasaan awak seakan-akan awak tidak berdosa, itu pun perlu ditaubatkan. Atau ada seakan-akan awak memvonis kawan saja yang punya dosa, itu pun perlu ditaubatkan. Nah, jangan awak itulah taubat itu. Kalau dalam amal syariat penting itu. Astagfirullah. Sehingga nilai taubat ini besar kali dikasih Allah. Pertama saya baca dalam Al-Quran katanya, orang yang rajin bertobat Allah ampunkan dosanya. Orang yang rajin beristighfar bertobat Allah murahkan rezekinya. Orang yang rajin bertobat beristighfar Allah bikin dia banyak anaknya. Ku baca Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu sama Allah. Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa midrara. Allah turunkan hujan dari langit. Itu artinya rezeki. Wa yumditkum bi amwal. Nanti harta aku kasih sama kamu kata Allah. Gara-gara istighfar. Apalagi? Wabanin, apa dia? Anak ku kasih sama kamu. Maka terapi orang yang agak sulit punya anak, banyak-banyak istighfar. Ya, mandi taubat dia, wudhu dia, sholat sunat taubat, istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah salah satu terapi supaya banyak gampang beranak. Itu. Kalau begitu, Ustaz, orang yang kebanyakan anak jangan istighfar, itu pun jangan pula begitu. Jangan begitu pula, begitu saya pernah istighfar lagi Ustaz. Kenapa? Banyak kali anakku. Apa lagi Ustaz? Wa min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala qalbil akhikal muslim. Di antara sesuatu yang memastikan engkau dapat ampunan Allah, rupanya bukan hanya istighfar saja. Apa? Memasukkan kesenangan pada hati kawanmu, saudaramu Islam. Ibu senangkan hati saudara muslim ibu, sesungguhnya ibu itu sudah bertaubat juga namanya, beristighfar. Senangkanlah hati kawan, hati jiran. Ibu tengok agak-agak kotor rumahnya sapukan. Agak bersampah lamannya itu bersihkan. Atau bunganya lupa dia menyiram, ibu siramkan. Itu. Senang hati orang apa enggak awak begitu? Maka orang yang senang hati orang awak buat rezeki gampang, istighfar cepat. Jadi rupanya menyenangkan hati orang nih hebat rupanya apa? Pernah ibu baca dalam salah satu hadis, ya. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusannya di hari kiamat. Coba, man yassara mu'minan yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Mudahkan urusan orang. Nah, itu dia. Macam mana mudah kalau datang orang yang mengutang sama awak bantu. Kalau tengok mukanya agak payah bayar utang, sedekahkan. Oh Pak, ngutang aku dulu Pak, nggak ada kali duit begini. Adalah, berapa kau perlu? 500.000 lah, nah sedekahku limpul aja sama kau, nggak usah pula bayar. Kenapa begitu Pak? Kalau aku tengok muka aku agak payah bayar utang, mau dengar ketawa, ya kan? Memasukkan kesenangan pada hati orang muslim, itu pun di antara penyebab cepatnya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang datang-datang wirid-wirid Yasin begini, iya kan? Awak datang pun walaupun kadang-kadang alah beramal agak malas. Kenapa nya awak malas aku tengok hadir wirid ini? Tapi awak paksakan juga wirid. Pinomat sonang hati ahli bait itu jadilah. Itu pun mudah menjadikan niat istighfar.
Nampak orang tu batang hidung awak, senyum dia senyum awak bayar. Walaupun dia menyonyumkan, rupanya bodak awak sudah habis. Kau nak keringat, kalau saking jauhnya berjalan. Senyum awak, senyum dia. Itu pun jadilah menyenangkan hati tu. Kadang sedih juga, udah capek Ahlul Bait memasak, orang sikit datang. Datang Ahlul Bait, jadi bikinnya pula tenda di luar, diletakkannya tikar, akhirnya tak ada di dalam. Capek ibu ketua wirid, ibu-ibu masuk, tak ada masuk. Oh lah, tinggallah ustaz sama 5 orang jemaah. Itu pun yang 5 ni sudah mula pokak 3. Yang 2 lagi agak payah menangkap, sudah tua. Macam mana lah itu? Walaupun kadang-kadang awak, tidak ada pala paham awak yang dibilang ustaz tu kadang-kadang paling tidak menyonangkan hati ustaz. Kau ceramah ustaz 5 di situ yang banyak. Apa begini-begini? Bagi. Oh, bayar. Menyenangkan hati jamaah pun macam mana kalau sikit datang. Misalnya hujan hari, berpayung-payung awak. Kadang kalau hujan sikit orang datang, yang dimasak bukan tanggung banyaknya, mengundang lagi dia tukang masak. Wak jenab semua, wak hindun diundang yang minta tolong. Datang sikit. Oh, I think pertama syariat itu tobat. Makanya kita beramal, Bu. Astaghfirullah. Siap beramal? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Rupanya dalam setiap unsur amal mesti masuk nilai tobat. Dalam setiap unsur amal. Nanti Bu anak baca Yasin. Pada waktu baca Yasin, Astaghfirullahaladzim, kata wak dia kan, Astaghfirullahaladzim. Wak orang Jawa pula, model kejalan kepak bawahnya. Tapi itu mesti. Kenapa? Untuk meningkatkan nilai amal syariat awak. Jadi ada orang kadang sembahyang, datang gam, bus, tidak ada, astagfirullah, asal gap. Wah, itu berarti hilang satu unsur. Ada orang sembahyang begitu, tapi tidak orang sumber beji ni, orang lain yang aku bilang. Kita tu mesti masukkan niat, hadirkan sama kita nilai ingin tobat. Yang kedua, Bu, apa? Syariat itu takwa. Takwa, ya. Bagian amalan syariat itu pertama tobat, yang kedua takwa. Macam mana contohnya? Begini, kalau taubat ini macamkan ibu mandi, kalau takwa ini macam berpakaian, maka takwa itu pakaian orang mukmin. Bersih pun ibu mandi luar biasa, sampai 4 biji sabun habis ibu buat, sampo sansil ibu habiskan sampai 1 renteng. Tapi pergi ibu keluar tidak berbaju, macam mana kira-kira? Oh, tolong kata kawan, tapi kita kebakar lupa karena ibu tak keluar tak berbaju. Macam mana kira-kira? Takwa. Ada sebaliknya, bajunya bukan tanggung lah pula tobalnya, tapi baunya luar biasa karena tak mandi-mandi. Itu dia kena tidak pakai tobat. Tobat ni macam mandi, takwa macam pakaian. Baru sempurnanya syariatmu sesudah engkau bertakwa. Apa dalam Al-Quran itu? Inna ja'alnakum, kami ciptakan kamu, kata Allah Subhanahu, min dzakarin aw unsa. Ada laki-laki, ada wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kami bikin kamu berkelompok-kelompok dan bersuku-suku, lita'arofu, untuk saling mengenal. Apa sambungnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagus-bagus kamu itu di sisi Allah yang bertakwa. Itu niat syariat, nilai syariat itu takwa. Maka jangan cerita awak, iya, udah hebat kali awak rasa awak dekat kepada Allah, tapi sembahyang awak tak beres. Udah hebat kali awak merasa, oh kalau aku pandangan ke enamku, indraku sudah mantap.
Tapi awak rupanya puasa awak belum qadha. Apalagi oma-oma banyak yang tinggal puasanya nih. Qadha. Udah, baru masuk yang ketiga. Apa yang ketiga dalam syariat ini Ustaz?